kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di acara di Course Talk Show. أنا أحمد أنت ستريادان. أنا خيزة فورلية. فضاكي سنفتان ساعات إني. قيتا أكان بردك سارة مسألة برسيطان إميلايان تنجح سمستر ماتا بلجران ماتيماتيكا. أنتوخ آديخ صحبات دي كورس كلاس دي لفان اسمتي. قيتا أخان بلاجر برسما سما. جانغان لوفا دو خنغانيا. ليخ سير هدان صبت سريبجا. قيتا ساكسي خان دنغان خدمات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat di Course. Ini adalah kisi-kisi penilaian tengah semester ganjil untuk mata pelajaran matematika kelas 8 dengan jumlah soal 20 pilihan ganda dan 5 esai. Nah, di sini kalian bisa lihat materi kita yaitu yang akan diujikan yaitu pola bilangan. Kemudian indikator soal. Di sini ada gambar berpola, pola gambar, dan barisan aritmatika sampai geometri. Ada juga Fibonacci. Kemudian ada juga masuk segitiga Pascal dan lain-lain. Nah, adik-adik teman-teman sekalian bisa lihat di indikator soal ini sebagai pedoman kita untuk mencari soal-soal pembahasan yang serupa. Dan di kolom paling ujung bisa lihat itu ada kolom nomor soal. Nah, itu bayangkan nomor soalnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas soal-soal yang sama dan sesuai dengan kisi-kisi kita ini. Buat sahabat di Course yang baru bergabung di channel kita, mohon dukungannya untuk like, share, and subscribe channel kita ini agar channel kita ini semakin berjaya. Kita langsung ke pembahasan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas kisi-kisi PTS Matematika kelas 8. Untuk soal pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Ada 3 buah gambar. Nah, kita dituntut untuk mencari pola selanjutnya, yaitu pola keempat. Nah, kita cek dulu di soal itu apa yang diketahui. Kalau kita cek sini semuanya bendanya sama-sama persegi dan di sudut-sudutnya ada tanda kali, kemudian tanda plus. Kemudian untuk pola kedua, kedua tanda ini berpindah, kalinya sebelah kiri dan tanda plusnya sebelah kanan. Seperti ini, ibarat seperti tandanya berputar. Kemudian untuk pola ketiga juga kalau kita lihat tanda kali, kemudian tanda plus, tanda tambah. Nah, ini juga mutar searah jarum jam. Jadi untuk pola selanjutnya harusnya tanda plus sama kali ini juga mutar. Posisinya didahulukan, kalau kita di sini didahulukan tanda plus baru tanda kali, plus baru kali. Jadi tanda plusnya untuk pola selanjutnya itu adalah tanda plusnya di sebelah kiri pojok kiri bawah dan tanda kalinya di pojok kanan bawah. Jadi plus harusnya di sini kalau kita buat di sini jadinya plus, ini jadinya kali. Maka jawabannya benar adalah gambar yang kedua. Gimana, gampang kan? Ini untuk melatih logika kita. Untuk soal nomor 2, ini ada pola persegi panjang, ada noktah, pola 1, pola 2, pola 3, dan pola keempat. Jadi yang ditanya itu adalah bukan pola selanjutnya tapi pola ke-8. Nah, kita harus cari tahu dulu polanya itu seperti apa, karena ini bentuknya adalah pola persegi panjang.
panjang, maka kaitannya adalah panjang sama lebar. Jadi untuk mencarinya, kalau di sini barisnya ada satu, ini baris ya, horizontal itu baris satu, sedangkan kolomnya 1, 2, 3, 4, ada 4 kolom. Maka untuk pola pertama itu adalah 1 kali 4. 1 kali 4 adalah 4. Jadi pola pertama 4 nokta. Kemudian untuk yang kedua, pola kedua barisnya ada 2. Barisnya ada 2, sedangkan kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Kolom itu vertikal. Jadi 2 dikali 5, maka ketemu noktanya adalah 10. Untuk pola ketiga, kita ganti dulu warnanya. Pola ketiga 1, 2, 3, barisnya ada 3, dan kolomnya kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kali 6, maka ketemu banyak noktanya ada 18. Kita lanjut lagi untuk pola keempat, seperti semula, seperti di awal tadi. Kita cari barisnya ada 4, sedangkan kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka 4 kali 7, nah sama dengan 28. Nah kalau kita lihat di sini, kita akan menemukan polanya. Kita cek dulu, ini pola pertama mulai dari 1, pola kedua 2 kali 5, pola ketiga 3 kali 6, pola keempat 4 kali 7. Maka kalau kita lanjutkan untuk pola ke-8, maka 8 dikali, bentuknya adalah 8 kali berapa. Nah kita cek di sini, baris sama kolom itu jaraknya adalah 3. Ini juga 2 ke 5 3, 3 ke 6 juga 3, 4 ke 7 juga 3, ditambah 3. Maka di sini adalah jarak juga tambah 3 berarti 8 dikali 11. Maka ketemu banyak nokta pada pola ke-8 adalah 88. Gimana? Gampang kan? Matematika jangan dibikin pusing. Untuk soal yang ketiga, masih tentang pola, kita cek dulu. Ini ada batang korek api, lidi korek api. Nah, jadi setiap ini adalah lidi korek api. Ada 3 pola di sini, pola 1, 2, dan pola ketiga. Nah, kita cek, kita hitung dulu untuk pola pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka pola pertama 7 lidi korek api, 7 batang korek api. Untuk pola kedua ini adalah 7, kemudian ditambah di 8, 9, 10, 11, 12. Jadi di sini ada 12 batang. Nah, untuk pola ketiga ini tidak usah kita hitung lagi karena sudah ada jumlahnya sebelumnya. Ini adalah 12 ditambah 13, 14, 15, 16, 17. Maka pola ketiga ada 17 batang korek api. Nah, kalau kita lihat di sini, kita analisis 7 ke 12 itu bertambah 5, 12 ke 17 juga bertambah 5 sesuai dengan pola yang kita lihat di sini. Nah, inilah pertama lidi korek apinya 1, 2, 3, 4, 5, dan selanjutnya bertambah seperti itu polanya. Jadi terus bertambah 5. Jadi untuk pola ke-6 kita cek, boleh pakai rumus, boleh manual. Ini sudah ada 3 pola. Maka untuk kita lanjutkan di sini, 17 ditambah 5 dapatlah 22. Kemudian pola selanjutnya ditambah 5 lagi 27, ditambah 5 lagi dapatlah 32. Maka pola ke-6 adalah 32. Jadi ini asal mulanya bisa kita lihat di penggunaan rumus aritmetika. Kita lanjut pembahasannya pada soal nomor 4, yaitu mencari banyak nokta pada pola ke-8 atau suku ke-8 untuk pola pada gambar di bawah ini. Jadi di soal ini adalah pola segitiga. Nah, untuk pola pertama ada 1 nokta, pola kedua 3 nokta, di sini ada 6, selanjutnya ada 10.
untuk mencarinya salah satunya menggunakan metode Gauss, yaitu jumlah suku awal ditambah dengan suku akhir. Jadi contoh seperti ini, 1 ditambah 4 dikalikan dengan banyak tingkatannya kita bagikan dengan 2. Ini sukunya ada 4 kita bagi 2, maka ketemu 2 dikali 5 dapatlah 10. Nah, itu salah satunya. Jadi dari cara metode Gauss ini bisa kita cari kesimpulan menggunakan rumus n dikalikan n ditambah 1/2, atau bisa juga dengan n kuadrat ditambah n/2. Nah, kita coba untuk pola ke-8 kita masukkan menggunakan rumus ini. Untuk pola ke-8, maka 8 dikalikan dengan 8 ditambah 1 kita bagi 2. Kita coret 8 bagi 2 4, maka hasilnya adalah 4 dikalikan 9. 8 tambah 1 sama dengan 9, jadi hasilnya adalah 4 kali 9 adalah 36. Maka pola banyak nokta pada pola ke-8 adalah 36. Gimana? Gampang kan? Matematika jangan dibikin. Kita lanjut pembahasan pada soal nomor 5, jumlah bilangan pada baris keempat pola bilangan segitiga Pascal. Segitiga Pascal merupakan pola bilangan yang istimewa karena suku pertama dan suku terakhirnya itu adalah 1. Kemudian suku di antara keduanya itu adalah jumlah dari suku pada pola sebelumnya. Jadi kalau kita buat diawali angka 1, kemudian pola kedua 1 diawali 1, kemudian diakhiri oleh angka 1. Untuk pola ketiga diawali 1, kemudian ini tengah-tengahnya kita jumlahkan jadi 1 tambah 1 dapatlah 2, diakhiri angka 1. Untuk pola keempat 1 diawali 1, kemudian 2 tambah 1 3, ini jumlahnya 3, kemudian diakhiri 1. Untuk pola kelima 1 dijumlahkan 1 tambah 3 dapatlah 4, kemudian 3 tambah 3 6, yang ini dapat 4, diakhiri angka 1. Dan selanjutnya pola ke-6 1 ini ditambahin jadi 5, kemudian 4 tambah 6 10, 4 tambah 6 10, kemudian 4 tambah 1 5, diakhiri angka 1. Nah, untuk pola keempat jadi sudah kita cari, maka jumlah bilangannya ini pola pertama 1, pola kedua, pola ketiga, dan pola keempat. Jadi kita jumlahkan 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 sama dengan, maka jumlahnya itu adalah, kalau kita tambahin jumlahnya adalah sama dengan 8. Nah, ini merupakan perpangkatan dari berbilangan 2 pangkat 3. Jadi untuk segitiga Pascal ada pola khusus biar kita lebih efisien mencarinya, tidak perlu membuat pola seperti ini, maka cukup kita cari dengan rumus 2 pangkat n dikurang 1. Jadi berapa yang ditanya kita kurangi 1. Contohnya di sini pola keempat, maka kita buat di sini 2 pangkat 4 kita kurangi 1, maka dapatlah hasilnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Itu hasilnya. Gimana? Matematika jangan dibikin pusing. Kita lanjut lagi pembahasan soal nomor 6. Soal nomor 6 ini menentukan 2 suku selanjutnya pada pola bilangan di bawah ini. Tidak disebutkan pola bilangan apa, cuman kita cek terlebih dahulu. Kita pertama cek dulu selisihnya, ini positif 2, kemudian ini positif 4, kemudian 10 ke 16 ini positif 6, 6 ke 16 ke 26 positif 10, dan 26 ke 42 itu positif 16. Nah, ini bukan merupakan aritmatika karena pertamanya tidak stabil. Jadi apalagi ini bukan geometri ya, bukan perkalian. Jadi ini adalah deretnya, namanya itu adalah deret Fibonacci. Nah, deret Fibo ini adalah jumlah 2 suku sebelumnya. Jadi seperti kita lihat di sini.
16. Nah, di sini ada 16, maka di sini ada 16 ini sukunya. Ada 10, sukunya juga ada 10 di sini. Nah, jadi Fibonacci itu adalah jumlah dari dua suku sebelumnya, U1, untuk U2. Selanjutnya U3 itu kita peroleh dari U1 ditambah U2. Untuk memperoleh U4 kita jumlahkan U2 ditambah U3 dan seterusnya. Jumlah dua suku sebelumnya itulah dari Fibonacci. Nah, kita lanjut lagi polanya. Jadi ini merupakan deret Fibonacci. Jadi kita hapus dulu. Ya. Nah, kita cari dua suku selanjutnya. Untuk dua suku selanjutnya itu jumlah dari dua suku sebelumnya, itu adalah dari Fibonacci. Maka di sini 26 ditambah 42 adalah 68. Selanjutnya kita jumlahkan ini. 68 ditambah 42 hasilnya adalah 110. Jadi dua suku selanjutnya adalah 110. Itu adalah dari Fibonacci. Gimana? Gampang kan? Cuma menjumlahkan dua suku sebelumnya. Matematika jangan dibikin pusing. Soal nomor 7. Menentukan rumus suku ke n dari baris bilangan berikut ini. Jadi tidak diketahui ini barisan bilangannya apa, aritmatika, geometri, Pascal, Fibonacci dan lain-lain. Jadi untuk pertama kita cek dulu selisihnya. 5 ke 12 itu bertambah 7. Kita cek lagi 12 ke 19 bertambah 7. Sama. Terus lanjut lagi kita cek lagi 19 ke 26 ditambah 7. Terakhir juga ditambah 7. Nah, ini stabil ditambah 7. Maka ini namanya barisan aritmatika karena stabil bertambah 7. Dan 7 ini adalah beda setiap bilangan. Untuk 5 itu adalah suku pertama U1. Jadi untuk rumus suku ke n kita pakai rumus UN. Kita ganti dulu. Rumus UN untuk deret aritmatika. Jadi di sini kita pakai U1 ditambah kita pakai n sama 1. N dikurang 1 dikalikan dengan beda. Maka hasilnya kalau kita masukkan substitusi, suku pertama adalah 5. Maka 5 ditambah n-nya tetap tidak kita rubah, kita kalikan dengan beda setiap bilangan adalah 7. Dapat 7. Maka kita kalikan terlebih dahulu. 5 ditambah 7 kali n dapatlah 7n. 7 kali min 1 dapat min 7. Maka 5 dikurang 7 sama dengan min 2. Jadi hasilnya adalah 7n 7n dikurang 2. Itulah rumus suku ke n untuk soal ini. Gimana? Gampang kan? Cuma ditanya sukunya saja. Rumus suku ke n. Matematika jangan dibikin pusing. Soal nomor 8 menentukan suku ke 21 dari barisan bilangan 187, 182 dan seterusnya. Kita cek terlebih dahulu ini barisan bilangan apa. Jadi kita cek di sini 187 dengan 182 selisihnya adalah negatif 5, min 5. Kita tulis negatifnya ya. 182 ke 177 berkurang 5, ini juga berkurang 5 dan ini juga berkurang 5. Maka ini stabil. Kita sebut barisan ini adalah aritmatika. Jadi ini barisan aritmatika, otomatis minus 5 ini merupakan beda tiap bilangan. Sedangkan 187 ini adalah suku pertama. Jadi ini adalah deret turun, barisan turun, karena makin kecil makin naik sukunya maka makin kecil nilainya. Jadi kita masukkan rumus suku ke n untuk aritmatika. Kita ganti dulu. Jadi suku ke n sama dengan U1 ditambah n dikurang 1 dikalikan dengan beda.
yang ditanya adalah U21. Kita boleh pakai U1-nya ditambah N kurang 1, berarti 21 dikurang 1 dikalikan beda. Bedanya kita ambil minus 5. Kita masukkan angkanya U1 187, kita tambahkan dengan 20 dikurang 1, 21 kurang 1, 20, kita kalikan dengan minus 5. Jangan lupa minusnya, ini sering keliru. Lupa dimasukkan minusnya. Karena dia deretnya adalah deret turun, barisan turun. Jadi hasilnya adalah 187, 20 dikali minus 5 min 100. 3 100. Jadi hasilnya bukan ditambah tapi dikurang. 187 kita kurangi dengan 100, hasilnya adalah 87. Maka suku ke-21 adalah 87. Itu untuk nomor 8. Gimana? Gampang kan? Matematika jangan dibikin pusing. Kita lanjut ke nomor 9. Untuk nomor 9 ditanya jumlah, rumus jumlah suku ke-15. Itu bukan negatif 15 tapi suku ke-15, tanda bacanya aja. Jadi barisan bilangannya ini kita cek dulu. 12 ke 23 itu bertambah 11, 23 ke 34 bertambah 11. Ini juga bertambah 11. Ya, ini juga bertambah 11. Nah, kita pastikan ini adalah barisan aritmatika, deret aritmatika. Maka kita gunakan rumus aritmatika untuk SN, jumlah suku ke N. Nah, rumus pertamanya itu adalah N per 2 dikalikan dengan suku awal ditambah suku akhir. Kalau tidak ada suku akhir, di sini peran suku akhirnya itu angkanya ada 15, maka suku akhirnya adalah suku ke-15. Tapi kalau nggak ada suku ke-15, kita pakai rumus satunya lagi. Ya, jadi SN sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2U1 ditambah dengan N dikurang 1 dikali beda. Jadi bedanya kita dapat tadi ini, penambahan stabilnya tadi adalah 11. Jadi konstan bertambah 11, maka 11 ini adalah beda. Beda setiap bilangannya adalah 11. Kita masukkan ke rumus. Jadi yang ditanya adalah jumlah suku ke-15, berarti S15. Maka di sini adalah N per 2-nya 15 bagi 2 dikalikan dengan 2 kali U1. Suku pertamanya adalah 12 ditambah dengan N-nya kita ganti dengan 15 dan kurung 15 dikurang 1 dulu, baru dikalikan dengan beda. Bedanya adalah 11. Jadi kita lanjut, 15 bagi 2 tidak usah kita bagikan, tetap 15 per 2. Terus 2 kali 12 sama dengan 24 ditambah dengan 14 dikali 11, maka hasilnya adalah 15 per 2. Tetap aja kita tulis 15 per 2, 24 kita tambahkan dengan 11 kali 4 itu adalah 154. Maka kita tulis 15 per 2 dalam kurung 24 ditambah 154 dan 178. Nah, baru bisa kita coret. 178 dibagi 2 adalah 89. Jadi kita kalikan 15 dikali 89, kita dapati hasilnya adalah 1335. Itulah untuk jumlah suku ke-15 adalah 1335. Gimana matematika? Jangan dibikin pusing. Selanjutnya untuk nomor 10 ada soal cerita. Suatu pabrik mampu memproduksi 3000 barang A. 3000 kita catat dulu, 3000 barang A pada bulan Januari. Kemudian pada bulan Februari mampu memproduksi 3.300 barang A. Maret mampu memproduksi 3.600. Jika kita tulis di sini ini 3.000 untuk bulan Januari atau suku pertamanya. Kemudian untuk bulan Februari atau suku selanjutnya 3.300. Kemudian untuk bulan Maretnya atau suku ketiga 3.600 di soal kita ketahui.
Nah, dan seterusnya bertambah dengan stabil. Kita cek terlebih dahulu, kita analisis. 3000 ke 3300 itu bertambah 300. Ini juga stabil nggak? Kita cek. Betul, stabil bertambah 300. Nah, ini adalah barisan aritmatika. Jadi kalau kita lihat di sini stabil bertambah 300. Setiap bulannya ada kenaikan sebesar 300 barang. Jadi 300 ini merupakan bedanya. Untuk suku pertama itu adalah angka yang pertama bulan Januari, yaitu 3000 suku pertama. Nah, sekarang apa yang ditanya? Banyak produksi barang apa pada bulan Agustus? Bulan Agustus ini adalah bulan ke-8. Kalau dimulai dari bulan Januari ya, Januari, Februari sampai Agustus itu adalah bulan ke-8. Jadi yang ditanya itu adalah suku ke-8. Kita masukkan, karena dia aritmatika, maka kita gunakan rumus suku ke N. UN sama dengan U1 ditambah ini N kurang 1, dalam kurungnya N dikurang 1 dikalikan beda. Jadi kita masukkan suku ke-8 bulan Agustus ya, suku ke-8. U1 nya kita cek tadi 3000. Suku satunya 3000 ditambah dengan N dikurang 1, maka 8 kurang 1 dikalikan beda setiap bilangan adalah 300, bertambah 300, positif 300. Kita masukkan angkanya 3000 ditambah dengan 8 kurang 1, 7 dikalikan 300. Maka hasilnya didapat adalah 3000 ditambah 7 kali 3 hasilnya 21.100. Maka dijumlahkan hasilnya adalah 3000 tambah 2000 hasilnya 5100. Itu adalah suku ke-8 atau jumlah produksi pada bulan Agustus, bulan ke-8. Gimana? Matematika jangan dibikin pusing. Soal ke-11, 5 buah bilangan genap berurutan. Jadi ini adalah barisan bilangan aritmatika karena bilangan genapnya berurutan, berjumlah 100. Nah, kita nggak tahu bilangan awalnya berapa, dan pokoknya kalau 5 bilangan genap berurutan itu jumlahnya 100 yang diketahui. Dan yang ditanya adalah bilangan terbesarnya berapa, bilangan terkecilnya berapa. Ya, kita cek terlebih dahulu. Untuk jumlahnya 100 bilangan genap, dia ada 5 bilangan, U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 tambah U5, jumlahnya adalah 100. Jadi kalau kita ambil soalnya itu, kalau ditambah itu adalah 5, maka 100 ini kita bagikan dulu 5. Karena ada 5 bilangan, berarti 100 kita bagikan dengan 5, dapatlah 20. 20 bilangan genap bukan? Nah, yang kita bagi ini adalah nilai tengahnya. Berarti untuk suku tengahnya di sini adalah suku ketiga. Suku ketiganya adalah 20, maka kita tulis ini. Suku ketiganya adalah 20. Di sini adalah 20 suku ketiga. Nah, suku sebelumnya sebelum 20 adalah 18 untuk bilangan genap ya. Sebelum 18 ada 16. Kita lanjut untuk kita ganti dulu. Dan suku keempat, nah berarti sesudah 20, 22, suku kelima adalah 24. Yang ditanya suku bilangan terbesarnya adalah ini yang terkecil dan ini yang terbesar. Kita cari yang terbesar dan terkecil. Berarti yang terbesarnya adalah 24, yang terkecilnya adalah 16. Itulah barisan bilangannya. Kita lanjut pembahasan untuk nomor 12. Suatu deret aritmatika sudah diketahui deretnya adalah aritmatika suku ke-5 berarti U5 dan U8. U8 suku ke-8. 45 dan 54 berarti U5-nya sesuai urutan, berarti U5 45 dan U8-nya adalah 54. Kita akan mencari suku ke-15. Biasanya cara menyelesaikannya adalah dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Tetapi ada cara lain yang bisa kita gunakan lebih
cepat, lebih singkat, dan lebih praktis. Jadi U8 sama dengan 54, U5 sama dengan 45, kita susun yang nilainya lebih gede kita taruh di atas. U8 sama dengan 54 dan yang lebih kecil U5. U5 sama dengan 45. Tinggal kita kurangkan. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Maka di sini ada 3B. Karena dari U8 sama U5 ada 3 bedanya. Selanjutnya 54 dikurang 45 dapat hasilnya adalah 9. Maka beda sama dengan 9 kita bagikan dengan 3. Dapatlah 3. Bedanya 3. Jadi tidak perlu kita eliminasi substitusi. Selanjutnya kita cari suku ke-15 sesuai pertanyaan. Suku ke-15 sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali beda. Tetapi U1-nya enggak ada. Jadi tidak perlu kita patokan harus menggunakan U1. Karena di sini bisa diganti U1 itu adalah U5 atau U8. Nah, jadi tidak mutlak harus U1. Jadi untuk mencari U15 tidak perlu pakai U1. Jadi bisa kita pakai, misalnya kita pakai U5, maka yang di dalam kurung ini jangan dikurang 1 tapi 15 dikurang 5. Karena yang dipakai adalah suku ke-15 dengan suku ke-5. Maka di dalam kurung 15 dikurang 5 dikalikan dengan beda setiap bilangan. Kita masukkan suku ke-5 adalah 45 ditambah dengan 15 kurang 5 itu adalah 10 dikalikan bedanya adalah 3. Maka kita cari 45 ditambah 10 kali 3 30. Hasilnya adalah 75. Itu suku ke-15 tanpa eliminasi dan substitusi dan menggunakan suku 1. Selanjutnya untuk soal B. Untuk soal B jumlah suku ke-25, maka kita pakai rumus jumlah. Untuk yang B kita ganti dulu. Untuk yang B itu jumlah suku ke-20, ya kan? Maka kita pakai rumus 20 per 2 dikalikan dengan 2 kali U1 ditambah N dikurang 1 dikali beda. Nah, di sini U1 tidak diketahui. Jadi boleh kita pakai eliminasi substitusi atau kita gunakan rumus yang lain. S20 sama dengan 20 per 2. Ini U1 ditambah U20, suku ke-20. Maka kita cari dulu U20. Suku ke-20 sama dengan yang diketahui di sini apa? U5 sama dengan 45. Kita pakai U5 ya. U5 ditambah 20 dikurang 5 dapatlah 15 dikalikan dengan bedanya 3. Maka U5 nya tadi 45 ditambah 45. Maka sukunya adalah suku ke-20 adalah 90. Jadi suku terakhirnya adalah 90. Masukkan ke sini. Jadi 20. Kita lanjut yang B, jumlah suku ke-20. Jumlah suku ke-20 dari barisan ini ya, S20. Maka kita pakai rumus yang B nya itu kita mencari S20. Rumusnya adalah 20. Berapa angka di sini kita bagi 2 dikalikan dengan 2 kali U1 ditambah N dikurang 1 dikali beda. Tetapi U1 nya belum diketahui. Kita uraikan dulu apa yang diketahui di sana. Jadi bisa kita uraikan di sini. U5 tadi yang diketahui ya. Ya, U5 sama dengan kita masukkan rumus U1 ditambah nih, kalau kita pakai 5 sama 1, 5 dikurang 1 dikali beda. U1 nya belum diketahui, tapi U5 nya adalah 45. Jadi 45 sama dengan U1 nya tetap ditambah dengan 5 kurang 1 adalah 4 dikalikan bedanya 3. Maka 4 kali 3 sama dengan 12, pindah ruas jadi negatif 12. 45 dikurangi 12 sama dengan U1. Maka U1 diperoleh 45 dikurang 12, kini hasilnya adalah 33. Jadi kita masukkan suku 1 adalah 33. Kita masukkan ke rumus jumlah tadi.
Jadi sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10 ditambah dikalikan dengan 2 kali U1. U1 nya adalah 33 ditambah N nya kita masukkan 20 dikurang 1 dikalikan bedanya 3. Masukkan hasilnya 10 dalam kurung, ini 66 2 kali 33 66 ditambah dengan 20 dikurang 1 dikali 3 berarti 19 dikali 3. Didapati hasilnya adalah, kita hitung lagi, 10 66 ditambah dengan 19 kali 3 itu 72, berarti ini hasilnya 57. Maka 66 ditambah 57 adalah 112, ini 13 1 7 12, berarti hasilnya 123 dikali 10 hasilnya adalah 1230. Itulah jumlah suku ke-20. Matematika jangan dibikin. Untuk nomor 13 dicari adalah rasio dari bilangan barisan geometri. Jadi di sini sudah ditentukan barisan geometri, kita mencari rasio. Rasio ini adalah bisa kita peroleh dari U2 kita bagikan dengan U1, atau bisa diganti dengan U3 dibagi dengan suku sebelum U3 yaitu U2. Jadi untuk mencari rasio itu adalah suku ke N dibagi dengan suku sebelum N tadi, atau N dikurang 1. Jadi kita ambil rasionya sama dengan suku ke 1 U1 yang 6 ini adalah U2. Maka kita bagikan 6 dibagi 4, maka kita sederhanakan jadinya sama-sama bagi 2, ini 3/2. Itulah rasio dari barisan geometri tersebut. Gimana kan? Gampang kan? Matematika jangan dibikin pusing. Untuk nomor 14, suku ke-7 U7 dari deret geometri. Deret geometri ini suku pertama atau A biasa dibuat, yang ini suku kedua 6 12 24. Kita cek dulu rasionya. Rasionya itu suku kedua kita bagikan dengan suku ke 1, yaitu 6 dibagi 3 dapatlah 2. Rasionya adalah 2. Jadi untuk mencari suku ke N dari deret geometri atau barisan geometri adalah kita hafalkan dengan nama seorang cewek, yaitu Arni. A dikalikan dengan R pangkat N kurang 1, Arni. A dikali R pangkat N dikurang 1. Jadi kita masukkan suku ke-7 U7 sama dengan A dikalikan R pangkat 7 dikurang 1. Maka suku pertamanya tadi 3, kita masukkan 3, rasionya 2 pangkat 7 kurang 1 6. Kita kalikan dulu, kita pangkatkan dulu. 2 pangkat 6 adalah 64 dikalikan 3 dengan 4 kali 3 12 simpan 1, 3 kali 6 18 tambah 1 19, maka hasilnya adalah 192. Gimana? Gampang kan? Matematika jangan dibikin pusing. Untuk nomor 15, jumlah suku ke-7. Berarti kita pakai rumus SN untuk deret A. Kita cek dulu. 4 ke 12, 12 ke 36, 36 ke 108. Jadi kalau kita cek ini bukan selisihnya berbeda-beda ya, berarti bukan aritmatika, maka ini seperti perkalian. Nah, jadi ini adalah barisan atau deret geometri. Kita cek dulu rasionya. Rasionya itu adalah suku kedua kita bagikan dengan suku pertama. Jadi 12 kita bagikan dengan 4 dapatlah 3. Berarti di sini dikali 3, semuanya dikali 3. Nah, untuk jumlah suku ke, rumusnya adalah SN sama dengan ya A dikalikan dengan N. Kita ulangi. Rumus suku ke N, jumlah suku ke N, A dikalikan R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R kurang 1. Maka untuk jumlah suku ke-7 sama dengan A nya itu adalah 4 ya, dikalikan rasionya 3 pangkat N, N nya adalah 7 yang ditanya. 3 pangkat 7 dikurang 1 terus dibagikan dengan 3 dikurang 1.
maka dapatnya hasilnya 4 pangkat 4 dikalikan. Untuk soal ke-16 diketahui suku kedua dan suku keempat, berarti suku keduanya 6, suku keempatnya ada 24. Yang dicari adalah rasio deret geometri. Nah, ini yang merupakan deret geometri perkalian. Maka ini kalau kita buat yang diketahuinya U4, yang ini U2. U4 dan U2 yang diketahui. Jadi kita susun yang gede, suku yang besar di atas. U4 itu nilainya adalah 24, sedangkan U2 sama dengan 6. Nah, kalau tadi untuk aritmatika dikurang. Kalau ini karena geometri adalah perkalian, maka untuk mencari rasionya kita bagi aja. Jadi 4 dibagi 2 adalah 2. Sedangkan 24 dibagi dengan 6 sama dengan 4. Kita akarkan. Akar 2 dari 4 sama dengan 2. Akar kuadrat dari 4 adalah 2 ya. Jadi rasionya adalah 2, ketemu hasilnya. Gimana, gampang kan? Matematika jangan dibikin pusing. Untuk soal nomor 17, suatu bakteri membelah menjadi 2. Ini adalah perpangkatan 2. Kalau dia membelah menjadi 2, kalau dia membelah menjadi 3, berarti dia perpangkatan 3. Nah, setiap 2 menit sekali. Jadi setiap 2 menit dia membelah menjadi 2. Maka kita gunakan 2 pangkat N. N-nya itu kita cari dulu. Untuk mencari N, kita bagikan waktunya. Jumlah waktu yang tersedia adalah 10 menit. Sedangkan rasio pembelahannya adalah 2. Maka kita bagikan 10 menit kita bagikan dengan 2 menit sama dengan 5. Berarti pembelahannya sebanyak 5 kali. Jadi 2 pangkat 5 dapatlah 32. Maka bakterinya adalah 32 kalau satu bakteri. Tetapi bakteri awalnya, bakteri mula-mulanya ada 12, tinggal kita kalikan dengan 12. Maka 32 kita kalikan dengan 12, hasilnya adalah 4. Nah, hasilnya adalah 384. Maka banyak bakteri selama 10 menit adalah 384 jika bakteri awalnya adalah 12. Gimana, gampang kan? Matematika jangan dibikin pusing. Selanjutnya untuk soal yang terakhir, soal ke-18, seutas benang dipotong menjadi 5 potongan membentuk deret geometri perkalian. Jadi 5 potongan ini tidak sama panjang. Jadi panjangnya itu diatur berdasarkan deret geometri tertentu. Tali terpendek adalah 3 dan tali terpanjang adalah 48. Kita buat dulu ilustrasinya. Berarti U1, karena dia 5 potong, kita buat U1, U2, U3, U4 sampai U5. Untuk U1 tali terpendek kita tulis di sini 3 cm, maka U1-nya adalah 3 cm, sedangkan tali terpanjang otomatis U5 adalah 48. Jadi kita atur di sini U5 sama dengan 48, sedangkan U1 sama dengan 3. Maka untuk bilangan ini 48 dengan 3 kita bagikan. Berarti 48 dibagi 3 sama dengan 16. Sedangkan untuk sukunya 5 sama 1 kita kurangkan. Berarti 5 kurang 1 sama dengan 4. Berarti akar 4 dari 16 sama dengan 2. Maka rasionya adalah 2. Jadi kalau kita cek sini 3 dikalikan 2 dapatlah 6. Kemudian kita kali 2 lagi dapatlah 12. Kita kali 2 lagi, kita kali 2 dapatlah 24. Terakhir kita kali 2 dapatlah 48. Cocok kan? Maka jumlah panjang tali semula sebelum dipotong adalah, kita jumlahkan aja ini. Nah, 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 ditambah 48. Atau kita pakai rumus, mana lebih enaknya. Jadi kalau kita jumlahkan secara manual, maka hasilnya kalau dihitung manual 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 tambah 48, hasilnya adalah, kalau kita hitung manual, 6 ditambah 24 30, 12 ditambah 48 60, dan ditambah 3, hasilnya adalah 93. Jadi kalau manual tidak perlu menggunakan rumus. Nah,
Karena sukunya pendek cuma 5, maka penjualan manual aja. Jadi matematika jangan dibikin pusing. demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.